Satu sehat, dua sempurna. Saudara-saudariku terkasih, masing-masing kita pasti punya pengalaman mendalam yang tak bosan-bosannya kita ulangi, ceritakan, saksikan kepada orang lain dengan antusiasme dan dengan bangga. Kedua murid Emmaus yang kisahnya kita dengarkan dalam Injil tadi juga punya pengalaman itu. Mereka tengah bercerita tentang pengalaman pribadi mereka yang dahsyat kepada teman-temannya. Kisahnya sebagai berikut. Sesudah kematian Yesus, kami putuskan pulang kampung, sebab percuma, sia-sia semuanya. Yesus andalan kami, Mesias kami, ternyata mati, dibunuh lagi. Kami give up, kami pulang saja. Dengan langkah berat, dengan murung, dengan sedih. Tiba-tiba, seorang asing datang, bergabung, berjalan bersama kami, sambil bertanya, ada apa? Bikin jengkel saja dia itu. Tidak tahu bagaimana kami kecewa dan menyesal. Tapi dia dengan tenang mendengar, bahkan dia mulai menerangkan isi kitab suci. Bahwa Mesias itu memang harus menderita, wafat, lalu bangkit. Sejujurnya, hati kami berkobar-kobar waktu itu. Tapi kami tidak mengenal dia. Mata kami tertutup rasanya. Siapa dia? Juga apa yang ia katakan. Nah, ketika masuk kampung Emmaus, hari sudah malam, sudah gelap. Ada keinginan kuat di hati kami agar dia nginap saja dengan kami. Entah kenapa kami ingin dia bersama kami. Lalu kami ajak, dia mau. Sudah masuk rumah dan tiba saat makan malam. Kami duduk mengelilingi meja, lalu dia duluan mengambil roti, cawan, penuh ketenangan dan berwibawa. Lalu dia berdoa, mengucap syukur, mohon berkat, dan ia mengangkat roti itu, lalu memecah-mecahkannya, dan pada waktu itu mata kami terbuka seketika. Kami ingat, kami tahu, kami sadar, dialah ini, dia pasti Yesus. Persis seperti pada perjamuan malam terakhir. Dia mengambil roti, ucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti. Namun, pada saat itu juga, dia lenyap dari pandangan kami. Wow, aneh tapi nyata. Jelas sekali. Tapi dia menghilang. Kami yakin dialah Tuhan. Dia sungguh Yesus. Dia bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih. Dari kisah dua murid Emmaus ini, saya berani mengambil kesimpulan ini. Satu sehat, tapi dua sempurna. Apa maksudnya ya? Begini. Ada dua unsur penting yang membentuk keseluruhan kisah dua murid Emmaus tadi. Pertama, di jalan. Kedua, di rumah. Pertama, tentang pewartaan sabda Tuhan. Kedua, tentang pemecahan roti. Nah, lebih jelas lagi, kisah dua murid Emmaus tadi adalah kisah Ekaristi. Selama di jalan itu bagian pertama, mendengarkan sabda Tuhan. Ketika mereka tiba di rumah dan duduk di meja, itulah bagian dua, Ekaristi atau pemecahan roti. Nah, inilah yang saya maksudkan. Satu, sehat. Tapi dua, sempurna. Ketika mereka mendengarkan kitab suci, hati mereka berkobar-kobar, lebih paham, pelan-pelan mulai mengenal Yesus Sang Mesias dan rencana-rencana Allah. Baik bukan? Sehat kan? Lebih mengenal, lebih mengetahui. Tapi ternyata tidak cukup. Ibadat sabda saja tidak cukup, belum sempurna.
baru sempurna ketika sampai pada tahap kedua, yaitu ibadat Ekaristi, mengambil roti, memberkati, memecahkan, dan membagi-bagikan. Pada saat itulah mata mereka terbuka, mereka mengenal Tuhan, mereka mengalami Tuhan, mereka menyambut Tuhan yang pernah berkata, "Ini tubuhku, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Itulah sebabnya saudara-saudariku terkasih, dalam gereja Katolik kita memiliki sakramen Ekaristi atau misa yang terdiri dari dua bagian inti dari kisah murid Emmaus tadi, ibadat sabda dan ibadat kurban Ekaristi. Ibadat sabda itu menyangkut pembacaan kitab suci dan mazmur serta khotbah, sementara ibadat kurban Ekaristi diawali dengan persembahan dan memuncak pada konsekrasi dan komuni kudus. Ibadat sabda perlu untuk lebih mengenal Tuhan, kehendaknya, ajaran-ajarannya. Kita masih ingat kata-kata Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang kedua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu juga Santo Hieronymus katakan, tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Yesus. Lihat juga, dalam kisah para rasul tadi, Petrus menegur orang-orang Yahudi dengan sabda Tuhan, bahwa mereka telah menolak yang kudus dan benar, maka mereka perlu sadar dan bertobat. Inilah fungsi ibadat sabda, mengajar tentang Tuhan agar kita tahu dan paham. Namun, mengenal, mengetahui tidaklah cukup. Baik, sehat, perlu tapi belum sempurna. Baru sempurna kalau kita naik ke tahap 2, lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas, lebih sulit juga, yakni mengenal Dia dalam roti dan anggur, menyambut Dia sang roti hidup yang turun dari surga. Yang pertama, cukuplah punya telinga, bisa dengar dan tahu. Yang kedua, perlu hati, perlu budi, perlu iman, dan juga kerendahan hati untuk mampu memahami, mendalami, menangkap, dan menerima misteri kehadiran Tuhan, Allah yang berkenan jadi Immanuel, jadi manusia, Tuhan beserta kita secara konkret dan real dalam rupa hosti kudus sangat sederhana yang adalah tubuh dan darahnya sendiri. Bahkan dalam bagian kedua ini kita nanti memuncak bersatu dengan Tuhan sendiri. Tuhan masuk dalam hati kita, bertinggal di hati kita. Dan ini juga menurut Rasul Yohanes akan merubah kita menjadi orang yang harus serupa dengan Dia, Yesus sendiri dalam kebenaran, sehingga dalam diri kita kasih Allah sungguh hadir dan menjadi sempurna. Wow, terima kasih untuk ajaran para rasul yang boleh kita warisi sampai sekarang. Sakramen Ekaristi yang terdiri dari dua bagian penting, ibadat sabda dan ibadat kurban Ekaristi. Saudara-saudariku, kedua murid Emmaus mengingatkan kita tentang pentingnya membiarkan hati kita berkobar-kobar oleh sabda Tuhan dan menyiapkan diri kita mengenal dan bersatu dengan Dia lewat pemecahan roti atau komuni kudus. Setiap Ekaristi kita berkobar-kobar oleh sabda Tuhan. Kita bertemu Tuhan yang berjalan bersama kita, yang mau merubah duka nestapa kita menjadi harapan. Kegelapan menjadi terang, langkah berat menjadi ringan. Kita duduk, dengar, menyimak. Dengan rendah hati, kita rela dibentuk, diajar, dan belajar. Dan benar, hati kita sering berkobar-kobar, bukan? Setiap Ekaristi, bagian konsekrasi, kita berlutut, bersujud, merendahkan diri, mau mengenal, menyambut, melihat, dan menerima Dia dalam pemecahan roti.
Dan Dia akan merubah kita, mengutus kita. Dia akan menyatu dengan kita. Kita diberikan suntikan daya surgawi, daya ilahi. Masih ingat dalam bacaan Injil tadi, sementara kedua murid bersaksi tentang perjumpaan mereka dengan Yesus di Emmaus, Yesus datang lagi, seolah mau meneguhkan benar semuanya itu. Ini aku datang lagi. Lihat luka-lukaku, silakan pegang, silakan raba. Ini aku juga mau makan dengan kamu. Apakah ada makanan? Bagi kita, perayaan Ekaristi mutlak perlu. Mata hati kita terbuka dan mengenal Yesus yang mewartakan kitab suci agar kita mengenal Dia, yang menunjukkan tangan terluka, yang bermahkota, yang tersalib agar kita berani panggul salib dan memikul derita kita, yang mengampuni dan menyembuhkan agar kita juga menjadi pengampun dan penyembuh, yang memberi tugas damai bagimu, pergilah aku mengutusmu. Dia yang diambil, diberkati, dipecahkan dan dibagi-bagikan agar kita mau menjadi sempurna dalam kebenaran. Karena Dia dengan kita juga rela diambil, diberkati, dipecahkan dan dibagi-bagikan. Dalam Ekaristi, Dia hadir sebagai yang tersalib, yang wafat dan bangkit agar kita menjadi putra-putri Paskah, putra-putri sukacita, putra-putri kemenangan. Dalam Ekaristi, kita juga sering seperti kedua murid Emmaus, speechless, kehilangan kata-kata. Kita terdiam, termangu, terpesona, berkobar hati kita, memahami Dia lebih dalam. Kita terbuka mata kita dan lebih mengenal Dia. Dalam Ekaristi, Dia hadir dan berkata, ini aku, jangan takut. Aku mengutus kamu, jadilah saksiku, aku menyertai kamu. Begitu, dalam setiap ibadat sabda hati kita berkobar, dan dalam pemecahan roti mata hati kita terbuka dan mengenal Dia, menerima dan bersatu dengan Dia. Itulah Ekaristi. Ekaristi adalah selalu kenangan akan Kristus yang bangkit. Ekaristi adalah perjumpaan dengan Dia yang bangkit. Sebagai info akhir, salah satu cara membedakan sebuah gereja adalah gereja Katolik atau gereja Kristen bukan Katolik ialah lihat apakah ada meja altar. Meja altar adalah tempat Yesus memecahkan roti dan membagi-bagikannya. Di mana ada altar, itu pasti gereja Katolik. Bersama tentu dengan mimbar pewartaan. Saudara-saudariku, saya berdoa semoga kita tidak pernah puas dengan ibadat sabda saja, tetapi selalu mau menyempurnakannya dengan ibadat kurban Ekaristi. Satu baik, tapi dua sempurna. Oh ya, Yesus suka sekali duduk di meja makan perjamuan bersama orang banyak, memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada kita. Rajinkah kita datang, duduk dan menerima roti itu dari tangannya?